Nama Rinayanti, NIM 2204117443 Prodi PAI, Tairaha Muntai. Nama Siti Nurdeiyah, NIM 2204117462. Nama Widi Yuliana, NIM 2204117474. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang tokoh pembaharuan Islam di India dan Pakistan, yaitu Syed Ahmad Khan. Biografi Syed Ahmad Khan. Nama lengkapnya adalah Sir Syed Ahmad Khan Ibnu Al-Muttaqi Ibnu Al-Hadi Al-Hasani Al-Dahlawi. Lahir pada tanggal 17 Oktober 1817 di Delhi, India. Meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 1898 di Aligarh, India. Nama orang tua beliau yaitu Mir Muhammad Muttaqi Aziz Un-Nisa. Berkebangsaan di Britania Raya, India. Anaknya bernama Syed Mahmud dan Syed Hamid. Beliau menempuh pendidikan di East India Company College. Menurut garis keturunannya dari pihak ayah sampai pada Muhammad Taqi, Ahmad Khan memiliki pertalian darah dengan Nabi Muhammad melalui cucu beliau dari keturunan Fatimah Az-Zahra dan Ali bin Abi Thalib. B. Pengaruh. 1. Bidang politik. Pada tahun 1857 terjadi pemberontakan antara penduduk India yang beragama Hindu dan kelompok mujahidin. Peristiwa 1857 ini di India dikenal dengan pemberontakan 1857. Pemberontakan ini diawali oleh kelompok Sikh Hindu yang merasa pengaruhnya mulai berkurang karena gencarnya dakwah Islam yang dipelopori oleh para mujahidin yang berhasil mengangkat Bahadur Shah sebagai raja dengan cara masuk anggota militer Inggris. Pemberontakan ini mengalami kegagalan dan para pemimpin mujahidin yang tertangkap kemudian dibuang. Dalam peristiwa ini, Syed Ahmad Khan mengambil posisi pada pihak Inggris dengan tujuan memberi penjelasan bahwa sebenarnya bukanlah orang-orang Islam pencetus dari peristiwa tersebut. Bukti keberpihakan Syed Ahmad Khan pada Inggris, ia membebaskan pasukan Inggris dari tawanan sisa-sisa pasukan mujahidin. Ia bahkan menyatakan bahwa pemerintahan Inggris adalah pemerintahan yang sah, di dalamnya orang Islam bisa hidup damai. 2. Bidang keagamaan. Menurut Syed Ahmad Khan, umat Islam India sangat terbelakang, terutama jika dihadapkan kepada perkembangan peradaban baru di Barat. Dasar peradaban baru ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurutnya, agama Islam secara gemilang memberi justifikasi pada dirinya sendiri menurut akal yang menjadi standar yang lebih tinggi, sehingga Syed Ahmad Khan pun bertitik tolak belakang pada suatu bentuk rasionalisme Barat, dan hasilnya tidak lebih merupakan penafsiran Islam yang bersifat pribadi daripada suatu usaha yang mengintegrasikan serangkaian ide-ide terbentuk ke dalam Islam dibandingkan melakukan perumusan kembali Islam. Menurutnya, ajaran agama mampu menyentuh kehidupan dan sikap umat yang konkret. 3. Bidang pendidikan. 8 tahun, Syed Ahmad Khan menyiapkan lembaga pendidikan dengan menggunakan metode dan sistem kurikulum Inggris. Bahkan bahasa pengaturannya bahasa Inggris. Namun, pelajaran agama tetap diajarkan. Dalam mengembangkan pendidikannya, Syed Ahmad Khan melengkapinya dengan lembaga-lembaga penerjemah untuk menerjemahkan buku-buku seni dan sains. Lembaga penerjemahan ini didirikan di Moradabad 1559 dan Garajipur 1863. Tujuan kedua lembaga ini menyebarkan pengetahuan modern, baik bidang sejarah, ekonomi, maupun sains, serta menerjemahkan berbagai buku bahasa Inggris yang berkaitan dengan permasalahan penting dalam bahasa Urdu. Ilmu yang Syed Ahmad Khan ajarkan mampu mengisi kekosongan yang dirasakan di bidang budaya dan ekonomi dalam masyarakat Islam setelah stabilnya pemerintahan Inggris di India.
Karya-karya Syahid Ahmad Khan. A. Terik Sarkasi Bijenawur tahun 1857, berisi tentang kronologis peristiwa perang pada tahun 1857 di Bijenawur. B. Asbab Bagawat Hind tahun 1858, berisi tentang latar belakang terjadinya peristiwa 1857. C. Tahzibal Akhlak tahun 1870, berisi tentang gagasan pendidikan. D. Atsar al-Sanaid tahun 1874, membahas penelitiannya tentang arkeologi di Delhi. E. Jami Ilal Jam tahun 1840, berisi tentang sejarah singkat raja-raja Mughal. Pemikiran Syahid Ahmad Khan tentang pembaharuan Islam adalah sebagai berikut. A. Kemunduran Islam disebabkan karena tidak mengikuti perkembangan zaman dengan cara menguasai sains dan teknologi. B. Ia berpendirian bahwa manusia bebas berkehendak dan berbuat sesuai dengan sunatullah yang tidak berubah. Gabungan kemampuan akal, kebebasan manusia berkehendak dan berbuat, serta hukum alam inilah yang menjadi sumber kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. C. Sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan hadis. D. Ia menentang taklid dan perlu adanya ijtihad sehingga umat Islam dapat berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. E. Ia berpendapat satu-satunya cara untuk mengubah pola pikir umat Islam dari keterbelakangan adalah dengan pendidikan. Gerakan yang dilakukan Syahid Ahmad Khan, tradisi akliyah yang diterapkan di Aligarh, dan gagasan pendidikan yang diilhamkan oleh Sir Syahid telah memberikan pengaruh yang penting dalam mencarakan masa depan politik Islam di India. Berikut beberapa pengaruh utama dari gerakan ini, yaitu: 1. Syahid Ahmad Khan mendirikan Aligarh Muslim University atau AMU pada tahun 1875 yang menjadi pusat pendidikan modern bagi umat Islam. AMU telah berperan penting dalam mencetak generasi yang terdidik dan memajukan pendidikan Muslim di India. 2. Syahid Ahmad Khan mengusulkan bahwa ilmu pengetahuan dan agama Islam dapat berdampingan. Ia mempromosikan pendekatan nasional terhadap Islam. 3. Gerakan Aligarh berupaya mempertahankan identitas kultural dan agama umat Islam di tengah modernisasi India dengan menyatukan identitas Muslim melalui nilai-nilai modern. Gerakan Aligarh ini telah diteruskan oleh generasi kedua dan seterusnya yang menyambung tradisi perjuangan dan kepemimpinan Aligarh. Itu tadi video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen.